Di Republik kita pembenci tetaplah pembenci. Karena seperti kapal ini yang bertulisan JKW Mahakam dan Dewi Iriana, ujung-ujungnya Bapak Jokowi beserta keluarga. Jadi bisa-bisa ketika ingin meniup pohon jatuh di jalan, ujung-ujungnya Bapak Jokowi yang salah. Pastinya begitu. Tetapi pembenci menipu sesama pembenci, menyebar hoaks untuk menipu sesama pembenci. Kapal Dewi Iriana dan JKW Mahakam tidak beroperasi di Raja Ampat. Cek berita realnya. Lihat apa yang pejabat lakukan pada Raja Ampat. Mereka menghancurkan surga ini. Pejabat Indonesia brengsek, merusak surga ini demi uang. Anjing. Ternyata kapal JKW sama kapal Dewi Iriana itu punyanya Pak Jokowi dan Bu Iriana. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ketika orang punya ilmu dan berkata sesuai dengan ilmunya tapi ternyata nol, bah. Kalian tahu kan foto-foto yang beredar tentang kapal JKW, tentang kapal Dewi Iriana, terus langsung pada rame banget, wah itu kapal punya Pak Jokowi, itu kapal punya Bu Iriana. Ketika yang dipakai itu ilmu cocok logi, bukan fakta, begitulah hasilnya. Kejadian ini ya sama aja mengingatkan gue dengan kejadian dulu tuh ada ya, ayam geprek bensu sama ayam geprek bensu. Itu langsung netizen mikir, oh dua-duanya punya Ruben Onsu, padahal bukan. JKW itu memang bisa jadi adalah inisial Jokowi gitu, tapi bukan itu konteksnya, ini konteksnya kapal tugboat. Di dunia ini yang namanya Dewi dan Iriana itu juga belum tentu Ibu Iriana. Kepemilikan kapal JKW dan Dewi Iriana itu adalah PT Pelita Samudra Sreya, anak perusahaan dari IMC Pelita Logistik Tbk atau PSSI. Sahamnya pun terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bahkan itu kalian bisa cek sendiri pemegang sahamnya, kepemilikannya, dan lain-lain. Gak ada nama Pak Jokowi sama Ibu Iriana, mantan presiden kita yang kalian maksud itu. Gak ada, lu salah orang, salah orang. Mereka Pesan itu ya. untuk Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya itu yang selama ini menekan Pak Jokowi masalah ijazah palsu. Saya kasih satu pesan saja buat kalian. Kalian bersiap-siap ya, ukur ukuran baju ya, supaya nanti ketika kalian ditetapkan sebagai tersangka dan masuk penjara, polisi nggak usah susah-susah lagi milihin kalian ukuran bajunya berapa. Itu aja udah pesan saya. Ada provokasi, pelapornya saudara Jokowi. Ada diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Dan di video kali ini ya, aku akan mengajak kalian untuk mereaction beberapa video yang kurangkum di sini ya kan guys. Di sini tentang Raja Ampat yang ya mereka bilang Raja Ampat ini terancam bahaya ya kan, ataupun tercemar gitu ya kan. Dan ada juga berita yang selalu viral, yang sekarang ini viral ya, yaitu kapal yang bertuliskan JKW dan Dewi Iriana, dan mereka tuduh yaitu ya kapal itu milik Pak Jokowi lah, kurang lebih seperti itu ya kan guys. Nah, tapi nanti kita dengar ya komentar netizen. Halo guys, di Republik kita pembenci tetaplah pembenci. Karena seperti kapal ini yang bertulisan JKW Mahakam dan Dewi Iriana, ujung-ujungnya Bapak Jokowi beserta keluarga. Jadi bisa-bisa ketika ingin meniup pohon jatuh di jalan, ujung-ujungnya Bapak Jokowi yang salah. Pastinya begitu. Ya. Tetapi pembenci menipu sesama pembenci, menyebar hoaks untuk menipu sesama pembenci. Kapal Dewi Iriana dan JKW Mahakam tidak beroperasi di Raja Ampat. Tuh, dengar berita realnya. Pembenci tetaplah pembenci, tidak usah dijelaskan panjang lebar. Gak usah dijelaskan panjang lebar. Ibu-ibu, bapak-bapak para pembenci, tolong. Sakit yang berkepanjangan adalah sakit hati. Ini semua baik. Lihat apa yang ini, pejabat kalian lakukan pada Raja Ampat. Mereka menghancurkan surga ini. Pejabat Indonesia brengsek, merusak surga ini demi uang. Anjing. Ternyata kapal JKW. Nah, jadi video yang baru tadi itu si bule teriak-teriak itu banyak yang mempercayainya ya kan, seolah-olah Raja Ampat sedang ya tengah dikeruk ya. Tetapi ya kan, kalau orang yang ya orang-orang yang bodoh gitu ya, pasti percayalah itu video real gitu ya. Tapi kan ini AI bro, AI. Jadi kalian kalau masih percaya tentang video yang tadi itu AI. Nah, tapi ya susah juga ya dijelaskan.
Meskipun kita bilang AI, kalau anak-anak abah yang menonton video ini ya tetap aja ngotot kalau itu adalah video real. Oke, lanjut. KW sama kapal Dewi Iriana itu punyanya Pak Jokowi dan Bu Iriana. Salam APBN, ambil positif, buang negatif, tonton videonya sampai habis. Ketika orang punya ilmu dan berkata sesuai dengan ilmunya tapi ternyata nol, kalian tahu kan foto-foto yang beredar tentang kapal JKW, tentang kapal Dewi Iriana, terus langsung pada rame banget, wah itu kapal punya Pak Jokowi, itu kapal punya Bu Iriana. Ketika yang dipakai itu ilmu cocok logi, bukan fakta, begitulah hasilnya. Kejadian ini ya sama aja mengingatkan gue dengan kejadian dulu tuh ada ya, ayam geprek bensu sama ayam geprek bensu. Itu langsung netizen mikir, oh dua-duanya punya Ruben Onsu, padahal bukan. JKW itu memang bisa jadi adalah inisial Jokowi gitu, tapi bukan itu konteksnya, ini konteksnya kapal tugboat. Di dunia ini yang namanya Dewi dan Iriana itu juga belum tentu Ibu Iriana. Kepemilikan kapal JKW dan Dewi Iriana itu adalah PT Pelita Samudra Sreya, anak perusahaan dari IMC Pelita Logistik Tbk atau PSSI. Sahamnya pun terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bahkan itu kalian bisa cek sendiri pemegang sahamnya, kepemilikannya, dan lain-lain. Gak ada nama Pak Jokowi sama Ibu Iriana, mantan presiden kita yang kalian maksud itu. Gak ada, lu salah orang, salah orang. Mereka itu ya, kapal JKW dan kapal Dewi Iriana itu mengangkut barang dari Kalimantan, bukan dari Raja Ampat. Emang bener-bener ya, di era digital kayak gini tuh informasi itu nyebarnya kayak virus. Penggunaan Percuma Mbak ya memberitahukan ataupun menerangkan untuk anak-anak abah, untuk anak-anak wabah, untuk para pembenci Pak Jokowi, nggak mungkin percaya ya. nama kapal itu bebas pemiliknya mau ngasih nama apa, mau ngasih nama bininya, pacarnya, anaknya, kakaknya, marganya, mau kasih nama mantan pacar, mantan istri, apa ki suka-suka dia. Biasanya juga nama kapal itu suka dikasih nama-nama sungai. Misalkan ada nama kapal Aku Rindu Milea, itu bukan berarti punya Dilan. Cari tahu dulu, baca dulu beritanya, handphone lu pinter, pemiliknya boro-boro. Terus misalkan ada nih nama angkot atau nama nasi goreng Megawati atau angkot Megawati, itu berarti punyanya Ibu Megawati Soekarno Putri, bukan. Padahal ya kalian tuh bisa ngecek loh nama pemiliknya, rutenya, siapa yang jadi komisarisnya, lengkap semua di website pemerintah dan pasar modal. Tapi kalau mindset lu udah pada namanya pembenci, ya udah lu kaitin aja deh semuanya deh. Lagi pula namanya Bu Iriana itu nggak ada Dewinya sayang. Dan juga itu kapal beroperasinya di Kalimantan Timur dan mengangkut batu bara, bukan di Raja Ampat. Video atau foto-foto yang kalian lihat itu tuh hoax semuanya. Maksud gue bukan fotonya yang hoax, kapalnya memang ada, tapi berita-beritanya itu dibumbui kebencian, dibumbui kebohongan, itu buat ngadu domba tuh. Udah gitu ditambahin lagi bumbu-bumbu narasi ngawur. Besok-besok kalau ada kapal perairan Indonesia, nama kapalnya Barak, dikata punya Barack Obama, dikata punya Amerika Serikat. Padahal ya hari gini ada Google, ada GPT, ada internet, ada jurnal, ada koran, ada apa kek. Kalian semua itu bisa kok kritis tanpa harus jadi sok detektif, tanpa harus mengumbar kebencian. Gak usah pakai narasi-narasi, apalagi logika-logika yang ngarang gitu loh. Kritik pemerintah itu boleh, kritik pemerintah itu sah-sah aja. Tapi kalian juga yang mau kritik kayak gitu harus ngerti konteksnya apa. Gue tahu banget ya kalau netizen Indonesia itu dipenuhi dengan banyak bakat gitu ya. Salah satunya adalah menginterpretasikan, langsung berpikiran dengan melihat foto 5 detik gitu ya, mentang-mentang ada tulisan JKW, Iriana, wah langsung bisa menyimpulkan, langsung bisa menyimpulkan asal tambangnya, konspirasinya, pemilik globalnya dan segala macamnya. Giliran dikasih fakta, giliran dikasih datanya, mendadak kepalanya beku, mendadak mata lo merah, kuping lo mendadak conge. Informasi yang kredibel itu ada prosedurnya sayang. Harus dicek dulu, harus diverifikasi dulu, harus punya data yang konkret. Bukan cuma sekedar feeling. Sisi positifnya sih ya, gara-gara ada berita-berita hoax ini ya, gue pribadi tuh jadi pengen tahu gitu pemilik logistik, apa itu tambang, apa aja yang ditambang, jenis-jenis kapalnya apa aja. Daripada penasaran doang dan cuma kemakan berita-berita hoax di luar sana, jadi belajar dikit-dikit, searching lah, research lah, baca jurnal lah, baca berita lah, pelajari lah apa itu kapal tugboat, apa itu kapal tongkang. Bukan cuma asumsi dan jadi gibahan, lihat deh itu kapal JKW tuh kapalnya Pak Jokowi tuh. Kalau mau jadi netizen yang cerdas, itu juga harus fact checking, bukan cuma feeling checking. Nah guys, ya benar ya, kalau kita menjelaskan kepada anak-anak wabah ya nggak bakalan ngerti, ya nggak bakalan paham ya kan. Nah di sini JKW, Jasa Konstruksi Wisma, bukan Jokowi ya. Aduh, memang parah ya. Tapi karena mereka ataupun anak-anak wabah yang duluan menyebarkan berita bohong nih, ada balasannya juga nih. Apakah ini singkatan dari Anies Rashid Baswedan ya? Nah kalian lihat tangki ini ya, mobil tangki tinja ya, Anies Rashid Baswedan ARB. Apakah ini milik Anies? Ya kita nggak tahu ya kan, kita nggak tahu ya, mungkin saja milik Anies. Tapi no, kita tidak langsung percaya begitu saja ya. Kita bukan anak wabah. Kalau kita ya pikir ya nggak seperti itu mikirnya. Kalau ada ARB, terus kita menafsirkan ya singkatan ataupun daripada singkatan ARB ini adalah Anies Rashid Baswedan. Ya nggak seperti itu. Kita kan berpikirnya lebih logik ya, lebih
berpikir daripada anak-anak wabah. Aduh, oke kita lanjut. Pesan untuk Roy Suryo, Tifa dan kawan-kawannya itu yang selama ini menekan Pak Jokowi masalah ijazah palsu. Saya kasih satu pesan saja buat kalian. Kalian bersiap-siap ya, ukur ukuran baju ya, supaya nanti ketika kalian ditetapkan sebagai tersangka dan masuk penjara, polisi nggak usah susah-susah lagi milihin kalian ukuran bajunya berapa. Itu aja udah pesan saya. Oke, terima kasih Kak DJ. Wahai Roy Suryo CS, HTI, EFPI, dan si munafik Anies, kami siap perang dengan kalian. Wahai para pengacau Republik Indonesia. Wahai Roy Suryo CS, HTI, EFPI, dan si munafik Anies, kami siap bertarung dengan kalian para perusak NKRI. Nah, seperti video yang tadi itu AI. Tapi kalau anak wabah pasti percaya. Tapi kalau kita tahu lah ya kan, itu AI dibuat pakai AI, bukan video original ya, bukan berita betul-betulan. 1, 2, 3 mulai. Dan harus diselidiki apakah Jokowi mendapat japrem dari proses penambangan nikel di Raja Ampat dan juga di berbagai wilayah lainnya. Saudara Bahlil itu terlihat sekali motif untuk melindungi kasus ini dengan buru-buru datang, pasang badan seolah-olah itu yang mengelola BUMN, sehingga BUMN ya itu kepentingan negara. Ketika dibangun jalan Trans Papua, oh ini untuk memotong jalur distribusi barang dan jasa agar harga-harga punya petani jadi naik, tidak perlu jauh ke pasar. Ternyata bukan itu. Ternyata Betul. untuk melayani logistik tambang di Raja Ampat itu. Kapal namanya JKW Mahakam, kapal yang namanya Dewi Iriana. Nggak mungkin dong kapal-kapal itu mengutip sebuah nama tertentu, apalagi identik dengan kepala negara dan ibu negara. Bahan baku yang dari Cina itu disuplai murah oleh Indonesia. Dan Indonesia adalah produsen nikel terbesar di dunia. Ya, itu kan yang dibicarakan oleh Wapres kita, Gibran. Kalau begitu ngapain ya pemerintah kita ataupun Wapres kita sekarang ini gencar mengadakan melakukan hilirisasi. Kalau benar-benar ya hasil bumi kita dijual murah ke Cina, ngapain sibuk-sibuk melakukan hilirisasi kalau begitu? Aduh, ini pengacara ini memang bodoh ya. Raka Bung Raka yang menyatakan itu adalah bargaining kita. Iya, bargaining kita, keluarga inti mungkin. Tadi kan katanya kalau membandingkan ijazah, 3 itu identik semua. Ya. Gitu. Tetapi Nah, kalau ini tentang ijazah ya, tapi kita lihat sekarang nih, kalau nggak salah ini adalah penasehat Kapolri atau gimana ya kan? Tapi di sini penasehat Kapolri ini langsung bisa dibilang teriaki si Tompel di ujung-ujung video, guys. Tapi dengan ijazahnya Pak Jokowi tidak identik. Ya. Saya tanya, pernahkah Pak Suryo memegang ijazah aslinya Pak Jokowi itu yang dibandingkan dengan yang 3 identik itu? Jawab. Iya. Pernah nggak jawab aja? Pernah 3 identiknya nggak dibuka sama Mabes Polri, Pak? Nggak, jangan gitu. Loh iya, jadi gimana Mabes Polri nggak terbuka? Ini kalau 3-nya dibuka, gitu ya, coba. Enggak, kita jujur aja, Pak Arianto. Dengarkan dulu. Ini jawabannya pernah atau enggak gitu ya? Tadi kan Pak Roy ngomong. Iya. 3 di sana. Dijajar. Kita udah buktikan ini 3 sama. Ya. Gitu kan? Itu jelas. Fronojiwo jelas. Sama. Sri Mortiningsih jelas. Nah, 3 itu benar. Almarhum jelas. Ada itu, Pak. Itu ada. Tapi kan kemudian kalau dibandingkan dengan Pak Jokowi kan tidak identik. Ya, betul. Dari mana Pak Roy bisa ngomong bahwa itu tidak identik? Oh, ada hasilnya, ada researchnya, ada. Clear. Jelaskan lagi. Yes. Itu clear banget. Nah, saya tanya ya, kalau hasil risetnya clear, ya. Pernahkah Pak Roy itu memegang yang satu ini ijazahnya Pak Jokowi? Ya, itu yang ditampilkan oleh Bareskrim kan? Itu nggak benar. Bareskrim aja nggak berani nampilkan yang asli, Pak. Oh, enggak, Pak. Bareskrim. Di sini Roy Suryo sebenarnya ngotot ya, nggak mau gimana ya kan? Jadi ditanyakan, pernahkah Anda memegang ijazah Pak Jokowi yang asli? Ya, untuk membandingkan gitu ya kan, ijazah Pak Jokowi dengan ijazah teman-teman Pak Jokowi itu. Sehingga Anda ataupun Roy Panci mengatakan ijazah Pak Jokowi itu palsu. Kalau Anda pernah memegang yang asli, menguji yang asli ya kan, terus kalian mengatakan itu palsu, ya mungkin agak sedikit masuk logika ya kan guys. Tetapi ini kan
Roy Suryo atau Roy Panci nggak pernah memegang ijazah Pak Jokowi yang asli terus membandingkan dengan teman-teman Pak Jokowi gitu ya kan, ataupun ijazah teman-teman Pak Jokowi nggak pernah gitu ya kan. Kan Roy Suryo ini selama ini ya menganalisa ijazah Pak Jokowi yang tersebar di media sosial saja, ya nggak pernah menganalisa ijazah yang asli dipegang oleh Pak Jokowi. Nah tapi oke, kita lanjut. Bapak membohongi rakyat. Tidak boleh Pak. Bapak nggak boleh bilang gitu. Boleh bilang gitu. Nggak boleh. Bohong. Membohong itu LHKPN tadi. Kalau ini enggak Pak. LHKPN itu jelas membohongi kalau itu. Ya, LHKPN itu jelas. Makanya nggak masuk KPK waktu itu. Jadi gini, ya. Bareskrim itu tidak pernah menunjukkan ijazah yang asli. Jadi, tapi ada keharusan nggak dari Bareskrim untuk menunjukkan ijazah yang ditunjukkan itu cuma fotokopian? Ya fotokopian. Tidak ada keharusan. Itu contoh ya. Yang asli. Nah itu yang kami komplain sebenarnya. Dengar dulu. Itu contoh ya, bahwa dari pihak sana kan tidak mengakui lah kebenaran daripada teknik ataupun apa yang dikerjakan oleh Bareskrim ya. Ini jangan diperpanjang. Kalau gini ini diperpanjang ya nanti kita berdebat sesuatu yang nggak ada artinya. Yang penting sekarang ya, karena sekarang kan sudah diproses ini. Ya. Ikuti aja proses itu tadi. Betul. Yang tadi yang katanya 3 diprotes gitu ya. Nanti suruh 100 lagi. Nggak apa-apa. Kalau boleh 100 Pak, saya setuju. Silakan. Saya setuju. Bapak pernah menyampaikan kan? 100 tampilkan. Setuju. Saya itu setuju. Ya, setuju. Jangan menambah-nambah cerita-cerita yang bikin bingung rakyat. Enggak, ini nggak bikin bingung Pak, ini menjelaskan. Contoh itu tadi itu jelas Bapak sudah memberikan contoh yang keliru. Katanya ngomong sudah 3 dibandingkan memang identik, ada ya, Pak. Bapak dengar nggak? 3 itu jelas Pak. Cuman saya bertanya, ini tidak identik. Itu kan yang mengatakan penelitian Pak Roy katanya. Iya, saya respon. Kapan pernahkah Pak Roy itu memegang ijazah aslinya itu? Loh iya, tampilkan Bareskrim tuh saya pegang. Loh iya. Ya, maksudnya kan aslinya dipegang gitu. Dari Pak Jokowi ngasih. Oke, aslinya mana sekarang? Rakyat nggak ada yang pernah pegang. Nggak ada yang pernah pegang. Itu kelihatan sekali kan memutar-putar balik. Sebenarnya kan proses ini yang dipersoalkan. Nah itulah Roy Suryo ngelak ya kan, ngelak terus, ngelak. Kalau enggak ya nggak usah bohong semua. Nggak ada yang pegang asli. Jelas nggak bisa membandingkan nggak pegang yang asli kok sekarang nggak ada. Loh iya jelas. Yang ditampilkan Bareskrim itu Pak. Disinilah saya ingin ya pada rakyat ya dengarkan ini. Anda itu diceritain dengan logika yang fallacy itu, yang setelah dikatakan gitu masih ngelak. Sekarang Bareskrim bandingkan justru itu Pak, sebenarnya kan kami mengajukan proses gelar perkara khusus agar terbuka apa yang disampaikan Bareskrim. Nggak terbuka, kemarin nggak terbuka. Gelar perkara tidak pernah dilakukan. Bagaimana kami bisa meyakini produk itu benar apa yang dibandingkan? Tapi kata Pak Rianto tadi barusan nggak ada keharusan. Saya tidak menganggap yang penting karena beliau bukan perwakilan Bareskrim. Gelar perkara yang melaporkan beliau katanya kan kita jangan bohong. Yang melaporkan itu siapa? Beliau berbohong di depan saya. Satu dulu. Silakan Pak Ahmad. Beliau katakan ada pasal provokasi. Saya sudah katakan di sebuah media, Pak Arianto jangan ulangi itu. Itu bohong. Tidak ada pasal provokasi di Polda Metro Jaya. Ini tadi barusan saya dengar lagi, ulangi lagi pasal provokasi. Yang namanya pasal 310 KUHP, 311 KUHP, 27A, Undang-Undang ITE, 3235. Nggak ada pasal provokasi. Anda dengerin dulu ya. Oke, lanjut yang Pak dilaporkan sana itu. Pelapornya itu tidak pernah mengadukan ada provokasi. Pelapornya saudara Jokowi. Anda juga diam. Oke, diam, tenang dulu di sini. Kita harus memberikan. Apa saya nggak bisa? Sebentar, tenang dulu. Kita harus memberikan contoh yang baik kepada masyarakat Indonesia. Jutaan mata melihat kita. Seperti itu dalam diskusi. Sebentar, sabar Bang. Sabar Bang. Kami akan kembali sesaat lagi. Ada pasal provokasi. Ya mungkin terlalu geram lah ya kan, terus diteriakin diam ya kan. Kalau kita lihat memang ya debat ini sangat panas ya kan, sangat seru. Tapi ya kita tahu sendirilah. Ya jurus-jurus Roy Suryo kalau sudah kejebak gitu ya kan, pasti ngelak. Ya ditanya itu jawabnya lain ya, seperti Kosinudin ini ya selalu keluar keras ya, tapi nggak apa-apa lah ya kan. Tapi nggak apa-apa, kita lihat saja nanti di pengadilan siapa benar siapa salah. Dan ya pesan daripada DJ anak jenderal ya tadi, Roy Suryo ya cepat-cepat mengukur baju ya kan, supaya nanti polisi nggak sibuk-sibuk atau nggak capek-capek gitu ya mengukur baju Anda ya, untuk memakaikan Anda baju orange ya. Itu aja lah ya guys. Tapi aduh bingung lah aku guys, aku kok gimana ya, kenapa
kasus ini kok dibiarkan saja, nggak ada ditersangkakan. Sudah jelas ada bukti, ya kan? Seharusnya polisi gerak cepat. Jangan sampai kasus ini jadi bola liar, ya. Ya, dibiarkan Roy Suryo ngomong sana sini, menghasut masyarakat, ya, menggiring opini. Masih saja Roy Suryo bisa keliaran, nggak ditersangkakan, guys. Ada apa ini sebenarnya, guys? Kalau boleh ya cepat-cepat bertindaklah Pak polisi. Kan udah ada bukti, ya. Ada bukti pencemaran nama baik, ya. Aduh, bingung aku, guys, ya. Udahlah, Raja Ampat lagi mereka goreng-goreng, ya kan. Aduh, macem-macem lah, ya kan. Macem-macem lah, ya. Intinya untuk menjatuhkan, untuk melemahkan ya pemerintahan Prabowo Gibran. Itu aja lah intinya mereka-mereka ini. Apalagi, aduh, bingung lah, aku ribet lah. Pemakzulan Gibran lah, Indonesia ataupun ya nggak Indonesia lah, nggak gerombolan Roy Suryo lah, ya. Kenapa kok ribet amat dah ya hidup kalian? Semua dipermasalahin. Bosan ya kita dengar berita-berita tentang Roy Suryo ini. Udah bosan, udah muak ya sebenarnya, guys. Tapi gimana ya kan? Habis itu ungkit pemakzulan Gibran, habis Fufu Papa, ada lagi jasa palsu. Nggak akan habis-habis. Nggak akan habis-habis kalau mereka tidak dipenjara. Jujur, kalau mereka sudah dipenjara, pasti ya Indonesia ini akan sedikit lebih aman, damai. Ya, udahlah guys. Apapun tanggapan kalian silahkan komen di bawah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.